Hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk sama-sama mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kita mendengarkan dan membaca hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama, para aulia yang sanadnya menyambungkan kita sehingga hadis ini bisa sampai kepada kita dengan keberkahan Masjid Ar-Ridha ini. Semoga Allah SWT kabulkan hajat-hajat kita. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah untuk kabul hajat kita, untuk muallif atau pengarang kitab ini. Mungkin keluarga kita ada yang sakit dan lain sebagainya, semoga Allah sembuhkan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli tin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sampai ke dalam bab sabar ya. Jadi bicara tentang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kekuatan itu diukur dengan gulat. Gulat ini hanya tamtsil atau perumpamaan saja. Maksudnya adalah kekuatan. Tidak diukur kekuatan yang sejati itu dengan massa otot, tidak diukur dengan tinggi badan, tidak diukur dengan kekuatan. Yang betul kata Rasulullah SAW, kekuatan sejati adalah apabila seseorang bisa menahan nafsunya ketika dia marah. Artinya tidak membiarkan dia menjadi objek dari provokasi orang lain. Ini adalah perumpamaan yang sangat jelas dari Nabi bahwa orang-orang yang sabar itu meskipun secara fisik terlihat lemah, namun sebenarnya dia adalah orang yang kuat. Bedakan antara orang yang sabar dengan yang takut. Nah, ini beda nih. Kadang-kadang kita nggak ngebalas bukan gara-gara sabar, tapi gara-gara takut. Ya. Nah, gimana kita manage-nya itu? Cara memanage-nya adalah kita harus tahu tidak ada yang bisa melukai kita ataupun memberikan manfaat kepada kita kecuali Allah. Sudah selesai, that's it. Dan itu harus kita latih terus berulang-ulang. Dengan kita banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kita harus memperbanyak membaca hauqalah itu. Selain hauqalah merupakan tanaman surga. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada saat Mi'raj, pesan Nabi Ibrahim alaihissalam, pesankan kepada umatmu untuk banyak-banyak menanam pohon surga. Pohon surga yang dimaksud itu adalah bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ketika seseorang itu tahu bahwa dia hanya tunduk kepada Allah, dia tetap bisa sopan, tetap bisa ramah kepada siapapun tanpa perlu merasa inferior. Perbuatan baiknya itu tidak didukung oleh rasa hutang budi. Karena kadang-kadang hutang budi itu lebih berat daripada hutang uang. Nah, ya, kadang-kadang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi lemah, tak berdaya, sehingga akhirnya dia lupa bahwa dia ini adalah hambanya Allah, bukan hamba orang itu. Demi Allah, siapapun yang ngasih antum apapun ya, meskipun dia baik, kebaikannya itu tidak mungkin terjadi kalau bukan karena Allah. Dan manusia ini punya satu defek atau kekurangan yang sudah pasti dan jelas. Apa? At-taghayyur atau perubahan. Dari kecil menjadi besar. Okay? Dari rambutnya hitam menjadi putih. Itu perubahan secara fisik. Secara batiniyah pun, itu manusia sangat potensial mengalami perubahan. Tidak demikian dengan Allah Rabbul Alamin. Allah itu tidak mengalami perubahan. Baik kepada zat dan sifatnya itu tidak mengalami perubahan. Jadi ketika Allah sudah mengatakan innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala, Allah tidak akan menghilangkan perbuatan baik siapapun, itu antum harus sudah yakin apapun yang antum buat dari segi kebaikan, maka Allah pasti akan ganti, Allah akan balas. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencatat perbuatan baik kita. Jadi ketika kita diuji oleh seseorang,
Jangan sampai kita menjadi maudhu'u atau mahallu infialat, menjadi reaktif. Jangan menjadi reaktif. Akan tapi kita selalu aktif ketika kita tawadhu, bukan karena kita takut sama orang itu. Tawadhu bukan karena kita itu punya hutang budi sama orang itu. Maka kata para ulama, man tawadhu'a li ghaniyin li ghinahu dhahaba thulusu aqlihi. Orang yang tawadhu, yang menunduk-nunduk kepada orang kaya karena kekayaannya, itu sepertiga akalnya lenyap. He cannot think straight, dia nggak bisa mikir dengan lurus, dia nggak bisa tumpul dia itu. Tapi seseorang yang selalu bertawajuh kepada Allah, dan ini ilmu tasawuf ya, bertawajuh hatinya kepada Allah. Allah, saya urusannya sama Allah. Allah, Allah dan Allah. Selesai. Itu yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ketika diboikot sama kaumnya, apa kata Nabi Ibrahim? Gak apa-apa, saya akan pergi kepada Tuhan saya yang akan memberikan saya petunjuk. Pergi kepada Tuhan itu bukan artinya Tuhan ada di Starbucks terus ke sana, bukan itu. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam pergi kemana? Palestina waktu itu. Ya, maksudnya adalah mengikuti petunjuk Tuhan saya. Mencari Allah itu bukan kemana-mana, nengok ke atas, lihat ke bawah, enggak gitu. Mencari Allah itu nggak usah dicari, karena Allah itu lebih dekat daripada kematian antum. Allah itu tidak punya jarak, tidak bisa di measure jaraknya. Kematian itu masih bisa diukur. Ya. Kematian itu masih bisa diukur, sementara Allah itu tidak berjarak. Jadi ketika kita membiasakan punya attitude kepada diri kita, self affirmation kita larinya kepada hal itu, bahwa saya hanya tunduk kepada alimul ghaibi wasyahadah, saya hanya tunduk kepada ar-rahmanur rahim, saya hanya tunduk kepada dzul jalali wal ikram, saya hanya tunduk kepada yang hanan, yang mannan, yang fattah, yang rozak, yang ghani dan mughni. Saya hanya tunduk kepada al-malik, saya hanya tunduk kepada al-qadir. Saya tidak akan menundukkan diri saya kepada siapapun. Sudah, apapun itu saya akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidup ini penuh dengan ujian. Nggak mungkin nggak ada orang yang selamat dari ujian itu. Semua orang pasti kena daripada ujian itu. Maka Nabi mengatakan dalam hal ini, konteks ini adalah kemarahan. Ketika orang memancing kita untuk marah, maka ketika kita bisa menahan emosi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya, seperti membanting handphone, membanting laptop, kemudian memukul objek, memukul pintu dan lain sebagainya, itu kita dianggap oleh Rasulullah sebagai orang yang kuat. Waktu Sayyidina Abu Bakar itu bertemu dengan orang jahil. Orang jahil itu adalah orang yang suka bikin emosi. Salah satu doa yang diajarkan oleh para ulama ketika mau ngajar gitu kan, Allahumma inni a'udzubika min an ujhil wa ujhal. Saya berlindung jangan sampai saya dibuat marah ataupun ngebuat orang lain marah gitu. Jangan sampai ngebuat orang lain marah, juga jangan sampai saya dibuat orang lain marah. Nah, ketika seorang bisa menahan diri, maka dia dianggap sebagai seorang yang kuat. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu dipancing terus emosinya itu, dipancing. Diam. Datang Nabi Muhammad SAW, terus dipancing, dihina, diejek. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar nggak tahan, dibales. Misalkan dia dipanggil, dasar gendut gitu kan. Gendut mau kemana? Sabar. Hari pertama sabar. Hari kedua sabar. Hari ketiga dasar item. Nah, ini ketika Sayyidina Abu Bakar membalas gitu. Itu Rasulullah nggak mau lagi duduk di samping Sayyidina Abu Bakar. Pergi Rasulullah. Ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, kenapa demikian ya Rasulullah? Engkau kayaknya nggak suka. Tadi waktu kamu diam dan kamu diejek, itu Allah kirim malaikat untuk membela kamu. Malaikat itu membela nama kamu, membersihkan nama kamu. Justru malaikat itu membalas daripada cacian orang tersebut. Serem nggak? Kalau kita ngejek orang, terus orangnya diam, itu malaikat lagi ngedoain jelek sama kita. Enak gak? Jadi kalau kita diejek orang, ya, wah, cari masalah dia. Antum diam aja. Itu malaikat sudah doing his job gitu loh. Antum gak usah nyewa buzzer. Antum gak usah nyewa model gitu aja. Gak apa-apa, diejekin. Ustadz Istajib, dokter Istajib begini. Santai aja kalau Ustadz Istajib digituin mah. Ya kan? Antum digituin, diam aja. Selain antum dapat titel orang yang kuat, orang yang menghina antum itu justru malah dihinakan sama malaikat. Di depan antum, on the spot, cuma antum gak bisa lihat. Begitu juga kata Nabi, tadi malaikat itu sama kamu, ngebelain kamu. Terus ketika kamu itu ngejawab, maka malaikat itu pergi. Ketika malaikat itu pergi, saya pergi.
Di sini kan faedah yang sangat besar sebenarnya. Ya, kalau kita lihat komentar di media sosial itu kan pedih banget gitu. Ya. Habib nggak nyembah kuburan, Bib. Ada yang komen kayak begitu kan sama saya gitu kan. Iya. Apalagi kemarin lagi rame itu masalah musik. Ya. Rame nggak itu? Rame banget gitu kan. Surat Asy-Syu'ara, ada ustadz yang bilang itu suratnya para pemusik. Kemudian ditimpali lagi dengan cara yang tidak elegan, ya, cenderung merendahkan gitu kan. Dan lain seterusnya gitu. Itu kan sempat saya bikin video penjelasan soal hukum musik itu, ya. Nah, itu kontroversial sekali gitu kan. Banyak orang debat, sampai komentar di page-nya Ustadz Abu Somad itu sampai 1.200 komentar itu. Dan isinya ya saling mencela gitu. Ya udah gitu kan. Kita nikmati saja pahalanya itu. Karena ketika kita dicela sama orang dan kita diam, ya udah nggak apa-apa gitu. Orang yang sudah tahu kalau dirinya tidak bersalah, dia tidak akan pusing bikin Orang yang sudah tahu dirinya itu nggak bersalah, ya udah serahkan semuanya kepada Allah. Ini zamannya zaman klarifikasi ini. Ya, zaman sekarang itu dikit-dikit klarifikasi gitu ya. Naam. Hadis ini memberikan kita faedah taghyirul Islam li mafhumil quwwah al-jahili ila ma'na khalqi ijtima'i nabil. Islam itu datang ternyata merubah pemahaman manusia, kekuatan yang tadinya diukur dengan apa? Dengan strength, dengan kekuatan fisik. Itu dirubah kekuatan itu kepada makna yang lebih agung lagi. Masya Allah, agak susah ditolak ini. Iya, Masya Allah. Yang harus dicoba dulu ini, saya khawatir ya ada racunnya, jangan-jangan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillah. Katanya kan 3 kali sunahnya, bagaimana ini? Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Naam, jadi Islam datang untuk merubah itu. Nah, itu pemahaman yang harus antum suntikan ke keluarga antum, khususnya ke anak-anak antum itu. Bahwa kita olahraga, kita lari pagi, kita push up, kita pull up, kita sit up, kita move, kita menggerakkan tubuh kita, dan kita melatih tubuh kita itu jadi orang yang kuat, itu adalah sunnah Nabi gitu. Cuma jangan pernah kamu lupakan, kekuatan sejati itu bukan ada pada fisikmu, tapi ada pada hatimu. Pada saat kamu menahan emosimu, berbuat baik kepada orang yang lebih lemah darimu, itu the real power, Pak, menurut saya itu. When you can actually hurt someone and you choose not to, itu adalah the real definition of strength. Itu adalah definisi yang sejati lah. Ketika kita bisa melukai seseorang tapi kita tidak melukainya. Ketika kita bisa membalas omongan seseorang. Kadang-kadang saya melihat komentar di Instagram itu, memang komentarnya menunjukkan kepada kualitas manusia yang memang nggak pernah ngaji dengan benar, nggak tahu bahasa Arab, nggak pernah belajar sama ulama, nggak ngerti ilmu fikih. Tapi ya sudah, kita diamkan, kita doakan sebagaimana Rasulullah mendoakan. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni aja mereka karena mereka tidak tahu. Setelah Nabi mendoakan itu, rupanya dari Taif keluar orang-orang yang sampai detik ini masih beriman, dan tidaklah antum pergi ke Taif kecuali semuanya mukminun muslimun. Itu hasil daripada kesabaran. Coba antum kalau ribut sama istri, kalau antum timpalin makin parah nggak? Iya, pasti kan. Tapi kalau antum diemin, ya kadang-kadang dia agak take sometimes proses gitu kan. Tapi kan artinya ya sudahlah, selesai gitu kan. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu malah menghabiskan energi, menghabiskan waktu membalas sesuatu yang sebenarnya tidak usah dibalas. Jadi diemin aja sudah gitu. Ya, sabar gitu. Naam. Mujahadatun nafs wa amtilaku zimamiha asyaddu min mujahadatil adu. Jadi kata para ulama dari hadis ini, ternyata ketika Nabi mengatakan menahan marah itu level kekuatan yang paling tinggi, nahan marah itu adalah lebih tinggi daripada berjihad melawan musuh yang secara fisik itu nyata. Saya kasih contoh. Orang berjihad kalau membunuh karena emosi itu dapat pahala pada berdosa itu. Udah jelas jawabannya. Di sini nggak mungkin ada yang bilang dapat pahala, nggak mungkin. Makanya Nabi sampai mengatakan innallaha la yu'ayyid hadzal din birrajulil fajir. Allah itu bisa jadi menegakkan agama ini dengan menggunakan para pendosa. Dan itu terjadi di zaman Utsman bin Affan. Di zaman Rasul pun terjadi. Di zaman Rasul ada orang dianggap
wah dia mujahid, dia pejuang, meninggal, oh dia mati syahid. Kata Rasul enggak, dia mati dalam keadaan tidak beriman. Kenapa? Dia bunuh diri semalam. Di zaman Sayyidina Utsman, preman-preman itu dulu tuh ada orang berjihad gara-gara fulus, Pak. Rasul sampai dicekek lehernya gara-gara membaginya dianggap nggak adil. Orang-orang model kayak begini ini, dia pergi kepada peperangan itu karena untuk mendapatkan ghanimah. Kalau ghanimah itu peperangan pakai kuda. Kalau peperangan nggak pakai kuda istilahnya salap. Kalau tanah yang dimerdekakan, dibebaskan, dikuasai oleh pemerintah Islam tanpa peperangan, misalkan kita masuk ke kampung, terus kampung bilang aslamna wa amanna, kita masuk Islam dan kita beriman, ini semua, nah itu namanya fai. Jadi ada 3 perbedaan istilah itu. Nah ini orang-orang zamannya Sayyidina Utsman, ada preman-preman yang udah nggak punya kerjaan. Gimana Pak kalau kerjaan Bapak mukulin orang, perang, terus nggak ada lagi yang diperangin, kira-kira ngapain tuh? Pernah ini kan nonton film-film agen gitu kan, ada namanya Black Ops, Black Operation, yang biasanya suruh bunuh, terus abis itu nganggur, ngapain kira-kira? Nah, orang-orang ini sama Sayyidina Utsman 6 tahun disuruh perang, 6 tahun, habis 6 tahun balik, kira-kira ngapain? Bikin kacau. Kenapa? Karena selama ini berperang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dititik beratkan sama Rasulullah itu. Soalnya di hadis lain dikatakan iman yang paling tinggi itu adalah jihad fisabilillah, tapi jihad karena Allah, bukan jihad karena marah. Bukan jihad karena balas dendam. Nah, itu beratnya saudara kita di Palestina, mereka berjihad itu nggak boleh karena untuk membalaskan dendam itu. Ya. Al-ibtiad anil ghadab, kita diajarkan untuk menjauhi sifat marah. Kita semua pernah emosi. Saya yakin 100.000% kita semua pernah melakukan keputusan yang salah karena kita emosi. Benar nggak? Entah itu terlalu senang, entah itu terlalu sedih, entah itu terlalu takut, kita pasti pernah bikin mistake itu. Dan ujungnya, aduh, seandainya saja saya tidak ngomong begini, seandainya saja saya tidak balas begini dan begini. Jadi Rasul mengajarkan kita untuk menjadi orang yang penuh dengan ketenangan. Benar nggak? Kira-kira Anda sebagai pegawai nih, lihat bos Anda suka yang pecicilan apa yang tenang gitu? Itu jelas. Ya mungkin ada sebagian bos yang suka yang pecicilan tuh ada lah, ya kan? Mungkin ada, tapi insya Allah nggak di sini, itu di sebelah sana. Yang sana pindahan dari sini. Enak kalau pengajian sambil ngopi gini enak, apalagi ada pisang gorengnya. Wah ini bisa 3 jam kita ini, ya ngebahas hadisnya seru gitu kan. Karena yang ngasih materinya ngopi enak, ya. Makanya itu sudah sebenarnya sudah ini ya, sudah kode itu, kode keras itu sebenarnya. Ya. Toib ya. Jadi kita diajarkan Rasul untuk menjauhi sifat suka marah itu. Jelek itu sifat itu. Lima fihi minal adrar al-jismiyah wa nafsiyah wal ijtimaiyah. Karena marah itu adalah sumber dari 3 petaka. 1 petaka pada badan, 2 petaka pada hati, jiwa, terganggu jiwa Anda. Yang ketiga petaka pada masyarakat sosial, komunitas. Jadi harus menjadi figur yang tenang. Figur yang tenang itu pemikirannya lebih benar. Figur yang tenang itu lebih tajam. Meskipun ada yang pura-pura tenang tapi sebenarnya psikopat. Itu juga ada orang kayak begitu. Ya, sebagian orang itu dia punya trouble, dia punya masalah untuk membuat kerangkeng bagi setan dan nafsu yang ada di dalam hatinya itu. Dan itu upaya yang bagus sebenarnya itu. Makanya jangan kita menganggap orang yang jangan suka mancing emosi orang juga. Kadang-kadang kita ngelihat ada orang, ini saya pernah kejadian di kampung saya dulu di Lampung ya. Jadi saya sore-sore gitu sebelum maghrib iseng lah jalan ke depan gitu kan. Jalan ke depan keluar gapura pesantren, tiba-tiba ada anak kecil, anak kecil. Waktu itu saya sudah selesai aliyah lah waktu itu, belum pergi ke Mesir kan. Ada anak kecil, anak SMP. Terus dia ngomong gini sama saya. Saya lihat, kamu dari mana? Saya dari Palembang.
Kamu ngapain? Saya habis nusuk orang. Tahu cara dia nusuk orang? Jadi pulpen pilot itu kan ada tutupnya belakangnya, dimasukin sama paku. Habis itu pakunya tutupnya dimasukin lagi begini. Kan jadi sajam tuh, ya kan? Dia punya handle-nya panjang lumayan segini kan paku. Dia tusuk orang yang ngebully dia. Jadi betul-betul kita juga harus harus waspada gitu loh. Bukan sekedar kita itu takut gitu, tapi kita harus waspada gitu. Dengan cara apa? Maka Nabi mengajarkan kita, jangan kamu ini mancing emosi orang. Al-ibtiat anil ghadab. Jauhi aja rasa marah atau membuat orang lain itu marah gitu. Komentar yang percuma tuh marah. Bib, kalau saya bikin marah istri saya dengan kawin lagi, ya suruh siapa ketahuan, kan begitu. Mantap. Ini omongan doang ibu-ibu yang di belakang. Saya istrinya satu, Bu. Ya. Iya, yang ketahuan katanya, ya. Ya enggak apa-apa toh, ya. Ya, begitulah. Itu hadis yang kita pelajari ini yang pertama di pertemuan ini. Kemudian selanjutnya, wa bihi ilahi qala wa an Sulaiman bin Suradin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi Sulaiman bin Suradin, semoga Allah meridhoinya, qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wan tafakhat audajuhu. Jadi kata sahabat Nabi Sulaiman bin Suradin ini, saya dulu duduk sama Nabi dan di hadapan kami ini ada dua laki-laki yang saling mencela, menghina. Saling menghina gitu. Ya zaman dulu, Pak. Ya. Yang satu itu sampai wajahnya berubah menjadi merah padam, Pak. Ibaratnya begini, Pak. Kalau kuali kita rebus, itu kayak apa kira-kira? Panas gitu kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Maka Nabi SAW bersabda, saya tahu satu kalimat yang kalau dibaca maka akan pergi semua tuh apa yang dia rasakan. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajid. Kalau dia membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan pergi itu apa yang dia rasakan. Faqalu lahu inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim muttafaqun alaih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para sahabat, beliau bersabda, mintalah pertolongan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, muttafaqun alaih. Bib, tapi kalau saya baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim kenapa marahnya enggak hilang-hilang? Satu, kita bacanya pakai mulut belum pakai hati. Kalau pakai mulut satu kali belum bisa, ulang dua kali, tiga kah? Terus sampai selesai. Karena para ulama itu sepakat, Pak. Semua ulama tasawuf yang pakar-pakar zikir itu sepakat, jangan berhenti zikir meskipun di lidah doang. Mau kitab apa kayak ente baca sama aja kesimpulannya. Kalau nggak bisa pakai hati, pakai lidah aja udah. Makanya jangan suka ngejekin orang yang zikirnya kenceng. Jangan, selain ada hadisnya ya itu nggak bagus juga gitu. Karena masing-masing manusia berproses loh. Jadi kalau ada orang bawa tasbih kemana-mana, itu mungkin karena dia nggak bisa untuk zikir tanpa tasbih. Jangan kita itu ria apa. Kita simbol-simbol agama kita jangan kita hina, jangan kita sepelein begitu dong. Ya. Biarin aja kalau misalkan ada artis yang masuk bulan Ramadan pakai jilbab, kemudian keluar Ramadan lepas itu mungkin ya dapat hidayahnya di bulan Ramadan. Udah biarin aja, itu urusan Allah bukan urusan kita gitu. Tapi intinya adalah jangan lepas kita mulut kita berzikir. Jadi kata para ulama, bisa jadi zikir kerasmu itu, zikir dengan lidahmu itu akan mengangkat hatimu juga untuk berzikir. Ini ada cerita bagus. Diceritakan dalam kitab Al-Majmu'ah Al-Mustadhraf wan Nukat Al-Mustatraf fi akhbar Al-Allamah Al-Mukarramah fi akhbaril allamah min Makkah al-Mukarramah Abu Yasir Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, kitab yang ditulis oleh Habib Mustafa bin Husain al-Jufri. Jadi Abu Yasir Muhammad itu pernah cerita, ada perempuan lagi di Masjid Nabawi, Pak, lagi di Raudhah berdoa manggil Allah, habis itu manggil Rasulullah, habis Robbana
langsung bilang ya Rasulullah gitu, seolah-olah kayak anak manggil Ustaz istajib, ya Syekh istajib gitu. Kan Rasulullah udah dikubur. Nah Mutawwi', orang-orang yang jaga di situ itu nggak terima. Rasul udah mati, ngapain lu panggil gitu kan? Ngapain? Diteriak-teriakin lagi doa. Oke. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu omong bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, bal ahya, mereka itu hidup. Itu sudah statement jelas dari Quran, mereka hidup. Ada orang yang jasadnya mati, ruhnya hidup, ada orang yang jasadnya hidup, ruhnya mati gitu kan. Akhirnya belum selesai Pak ceritanya Pak. Kita lanjutin bulan depan kalau gitu ya. Ya. Jadi akhirnya perempuan itu emosi Pak, emosi kan. Terus diketawain, diejek-ejek sama Mutawwi'-nya itu. Habis itu Mutawwi'-nya ngajak perempuan itu keluar, sini kamu, saya kasih tahu nih. Diikutin kan sambil kesel gitu perempuan itu. Lihat nih unta duduk. Saya mau manggil pakai nama Nabi. Bangun apa enggak kamu lihat nih? Ya Rasulullah, demi kemuliaan Rasulullah, bangunlah kamu onta. Ontanya bangun enggak? Ya enggak. Terus dia ngambil kayu Pak. Kayunya dipukul kepada ontanya. Bangun enggak ontanya? Bangun. Kata Mutawwi'-nya gini. Tuh kamu lihat, nggak ada manfaat kamu panggil Rasulullah nih. Nih lihat tongkat, ada manfaatnya gitu. Tapi perempuannya kan cerdas. Perempuannya pinter-pinter, kayak yang di belakang sono tuh, pinter-pinter. Ya kan? Akhirnya kata perempuan itu, sini, gantian. Dia cari lagi tuh, perempuan cari onta yang masih duduk. Terus perempuan itu bilang, lihat nih baik-baik dengan mata kamu. Perempuan itu bilang, ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Langsung manggil Allah. Bangunlah kamu onta dengan nama Allah. Ontanya bangun nggak? Nggak juga. Terus kata perempuan itu, kamu itu sama bodohnya dengan onta ini. Sama-sama dipanggil nama Allah dan nama Rasulullah, kamu nggak bangun, kamu malah bangun gara-gara habis itu ditinggal. Jadi terkadang kita doa nih, kita sudah dikasih amalan sama Rasulullah. Baca isim a'zam, ya Dzal Jalali wal Ikram, maka doa kita pasti dikabul. Terus kenapa kok Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan? Kenapa? Karena yang tahu waktu kabulnya adalah Allah. Selama kita belum mengatakan kok doa saya nggak dikabulin, maka pasti itu akan terjadi. Makanya jauh-jauhin deh dari prasangka-prasangka jelek pada Tuhan itu, kita jauh-jauhin. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalam ayat asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu nakut-nakutin kamu fakir. Kamu fakir. Besok kamu gak punya duit. Lihat di rekeningmu cuma ada segini. Nanti kalau kamu gak begini, kamu akan begini. Wah, digituin, pusing, mumet. Wah, begitu pulang ketemu istri, kenapa Pak? Lagi puyeng, banyak pikiran. Ya wajar gak apa-apa. Tapi cara terbaik itu adalah kita berbaik sangka kepada Allah, sudah selesai. Semua dari kita pernah menghadapi masalah itu. Biasanya kalau saya lagi dirundung problem apa segala macam, saya bilang, ya Allah ini semua adalah milikmu, bukan punya saya. Sudah. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi anta li nafsika. Saya selalu ingat ucapan Ibnu Athaillah itu Pak. Istirahatkanlah jiwamu dari mengurusi apa yang bukan urusanmu. Karena kalau Allah sudah ngurus, kamu gak perlu ngurus. Kita sudah bekerja, kita sudah menjauhi yang haram, kita sudah beribadah, kita berdoa semampu kita, ya udah gitu loh. Kalau ternyata masih ada keluarga kita yang sakit belum sembuh, ada harta kita yang macet entah di mana gitu kan, atau pintu kebaikan yang belum dibuka sama Allah, udah nggak apa-apa, udah urusan Allah. Nggak semua orang ditakdirkan untuk jadi benar nggak? Kira-kira kalau kita semua jadi presiden gimana nih? Tapi nanti walal akhiratu khairul laka minal ula. Makanya orang dikasih kelebihan harta di dunia biasa aja. Nanti di akhirat kelihatan kok siapa yang betul-betul kaya tuh. Belum tentu yang kaya di dunia itu kaya di akhirat. Nggak apa-apa kalau misalkan kita belum ditakdirkan kaya di dunia. Tapi ketahui Allah tidak akan membuat kita mati dalam keadaan kekafiran. Selama kita husnuzon kepada Allah. Semuanya, everything is possible. Kemarin saya kumpul gitu sama teman-teman pendakwah. Bib, kita nih harus jangan ngomongin ilmu mulu Bib, katanya gitu. Sama, Habib juga kumpul sama saya. Jangan ngomongin ilmu mulu dah, kita ngomongin fulus aja gitu.
Nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita ngomongin bisnis ya nggak ada masalah gitu. Saya bilang banyak sebenarnya jalan mah. Cuman yang punya langit belum ngebuka. Gue harus gimana dong? Mau bisnis pakaian ada jalan. Mau bisnis obat kurus ada jalan. Mau bisnis apa segala ada jalan. Yang punya belum buka. Apalagi bea cukai lagi kasus noh. Yang punya belum buka. Terus kita mau ngapain? Caranya adalah kita berdoa menunggu. Ana telepon orang tuh dari jam 6 pagi sampai jam 10 isinya ngomong bisnis doang. Telepon. Yang ada habis itu apa? Ngos-ngosan. Setelah ngos-ngosan pikiran gak karuan, taruh sholat. Ya Allah, ini aneh cuman bergaya doang. Ana bilang gitu. Aneh gak bisa gerakin hati orang, gak bisa gerakin semut, wala semut ana gak bisa gerakin. Ya Allah, kalau engkau mau kasih ya kasih ya Allah, kalau enggak ya kasih ya Allah, gitu kan. Lu gak apa-apa ana bilang gitu. Karena engkau itu maha bisa, maha berkuasa, udah ana bilang. Kalau misalkan kita gak punya, ana bilang gitu sama teman ana. Jalan ada, cuman kalau Allah belum buka ana gak bisa ngasih janji apa-apa, ana bilang. Ini kenapa jadi kayak mau konser nih? Ini ya. Bismillah. Nah, ya, jadi di sini kita diajarkan bahwa oh, ya udah satu, kita dilarang saling menghina, dilarang saling mengejek. Ternyata kalau kita berzikir, itu zikir ada zikir yang kosong, ada zikir yang ada isinya. Zikir yang ada isinya itu zikir yang dipenuhi dengan ilm. Antum kalau kenal sama Allah beda dengan orang berzikir tidak mengenal Allah. Orang-orang non muslim itu banyak yang hafal Quran, Pak. Banyak yang hafal Quran tapi keimanan mereka itu tidak ada. Ya, jadi itu larinya juga kepada ilmu. Saya punya kawan, Pak. Waktu itu hadir di salah satu majelis. Nah, majelisnya itu nggak ada ngaji kitab. Majelisnya itu zikir sama sholawat aja gitu. Nah, teman saya ini mau negur dengan mengatakan bahwa ini majelis zikir dan sholawat, bukan majelis taklim. Namanya majelis taklim itu, Pak, istilah majelis taklim itu ada kitab yang dibaca diajarin, itu majelis taklim namanya. Kalau majelis zikir sama sholawat itu bukan majelis taklim namanya, majelis zikir sama sholawat. Maulid lah, majelis rotib dan maulid. Tersinggunglah tuh orang yang punya majelis, tersinggung sama teman saya, diajak ngobrol sama teman saya, akhirnya begitu. Kalian harus tahu gitu. Ulama-ulama zaman dulu kalau nyebut Allahu Akbar, arsy Allah geter. Kalau kita nyebut Allahu Akbar, perut kita yang geter. Paham nggak? Nah, jadi kalau kita memang belum kenal Allah, ya kenalin dulu sama Tuhan kita. Harus ada proses ke sana, Pak. Jangan diremehin itu. Saya nggak tahu Bapak gimana lah caranya. Yang jelas Bapak harus cari guru lah untuk mengajarkan Bapak siapa Allah, kenalin Bapak siapa Allah. Banyak kok guru-guru yang baik tuh, yang bisa mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kita kepada Allah. Karena solusinya itu cuma Allah doang yang bisa ngasih, yang lain nggak bisa ngasih. Biar kata Pak, di depan mata kita tuh ada emas 1 karung 1 kuintal. Kalau kita nggak dibukain jalan sama Allah, nggak bisa, Pak, nggak bisa. Demi Allah, demi Rasul nggak bisa. Biar kata kita lagi merem, Pak, kalau Allah sudah bukakan jalan, tiba-tiba ada telepon masuk aja. Jadi emang semua sudah Allah yang ngatur, mau apain juga. Kita ikhtiar hanya supaya kita dapat pahala beramal soleh, udah gitu aja. Masalah rezeki jangan digantungkan sama usaha kita. Telepon sana, telepon sini. Bos kain udah ke rumah, Maklon skincare udah ke rumah. Yang punya SCBD besok ngajak ketemu. Tapi kalau Allah nggak buka, mau ngapain coba? Udah, saya udah, pokoknya ya Allah, saya sudah serahkan semualah kepada Engkau ya Allah. Sehat saya, sakit saya, hidup saya, mati saya hanya bisa berusaha aja. Ya, kita hanya bisa berusaha. Saya kasih satu contoh yang paling nyata yang nggak bisa ditentang sama siapapun, dalil. Antum olahraga kan? Di sini ada yang olahraga kan? Ada yang jaga kesehatan kan? Bisa nggak memperlambat kematian? Saya bukan mengatakan nggak perlu olahraga, karena Nabi saja berolahraga gitu. Tapi maksudnya at the end of the day semua itu cuma Allah yang ngatur, dan itu harus jadi mindset kita setiap hari. Kita bangun tidur Allah yang ngatur saya,
sampai saya mau tidur lagi Allah yang atur saya. Sampai Nabi mengatakan minta tolonglah kepada Allah meskipun dalam urusan yang paling kecil. Pakai sendal aja kita minta tolong sama Allah. Mau ketemu bos, bismillah. Mau apa? Bismillah, dengan nama Allah. Udah serahin semua sama Allah, Pak. Jiper orang-orang itu. Ya, kalau kita ngandalin jabatan kita yang jiper. Ketika ketemu orang jabatannya lebih tinggi. Tapi kalau kita ngelepas semua atribut itu terus kita pasrahkan kepada Allah, itu hati orang dibikin jiper sama Allah. Itu harus kita biasakan, ya. Naam. Kemudian hadis ini memberikan kita faidah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Kalau kamu digoda sama setan, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bib, tapi kalau ada orang kesurupan saya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim malah diikutin sama dia, Bib. Pernah enggak? Diketawain sama antum baca a'udzubillah dia ketawa kiki. Jadi ya itu tergantung kitanya, ya tergantung sepasrah apa kita. Meskipun kita ini banyak dosa, tapi kalau pada saat itu kita tobat, bersih kita. Kita semua punya dosa, Pak. Saya pernah kejadian gitu. Ada satu kampung di Bintaro tuh namanya Kampung Kebantenan. Di belakangnya daerah-daerah Kebayoran Residence gitu-gitulah, namanya Kebantenan di Ciledug lah, ada jalanan situ. Waktu itu Isra dan Mi'raj tahun 2017. Malam, Pak. Malam kita diundang ke tempat Pak RT-nya itu. Pak RT-nya dulu itu dia punya istri, Pak. Jadi saya supir, Pak RT, istrinya sama ustadz situ. Duduk, Pak. Saya sholawatan aja dalam hati itu. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus apa yang terjadi? Dan saya sholawat itu dalam hati, mulut saya pun gak gerak. Tiba-tiba istrinya nunjuk, lu bisa diem gak lu? Kata gitu. Langsung merinding saya waktu itu. Zet. Wah, kenapa ini saya bilang? Lu bisa diem gak lu? Langsung, iya Bib, dia memang gampang banget kemasukan. Terus saya bilang, kamu ini tahu nggak kamu masukin tubuh saya? Saya bilang, kamu tuh masukin tubuh umatnya Nabi Muhammad. Saya teriakin nama Nabi Muhammad. Wah, dia segitu. Baru nyebut nama Nabi Muhammad doang gitu. Kamu kenal nggak dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Tahu kamu? Saya bilang gitu. Tahu kamu dengan Sayyidina Umar? Kenapa saya bilang gitu, Pak? Karena saya punya cinta sama Rasulullah, punya cinta sama Sayyidina Abu Bakar, punya cinta sama Sayyidina Umar. Saya belum baca Al-Fatihah itu. Kamu mau keluar apa mau saya bakar? Saya bilang gitu. Bakar aja, kata dia. Saya tawasulin, saya suruh ambil air, saya kasih minum. Minggat dia. Artinya apa? Coba antum ketemu jin ngomong, kamu tahu nggak Sayyidina Abu Bakar? Nanti dijawab, kamu aja nggak tahu. Iya, kamu aja nggak kenal. Kamu aja nggak pernah nyambung, mau baca-baca, ketemu jin, Allahu la ilaha, Allah, pingsan duluan, gitu kan? Tapi orang-orang yang memang punya, ya, maksudnya gini, itu tadi Anda sampaikan kan, orang punya dosa banyak lah. Kita semua manusia biasa di hadapan Allah, pasti dosa kita lebih banyak dari pahala kita tuh. Kecuali antum lah, antum pasti pahalanya lebih banyak. Amin, Allahumma amin. Cuma pada momen itu ya udah kita pasrah sama Allah, kita ngaku aja kalau kita hamba yang lemah. Dan ini setiap keadaan, Pak, bukan pas ketemu jin, ketemu bos saja kayak begitu. Ketika Anda misalkan dalam satu momen yang nggak enak ketemu bos atasan dan Anda tahu itu it's not going to be your day gitu. Karena kita punya good day, bad day itu biasa gitu. Tuhan saya Allah gitu. Tapi ingat, ngomong Tuhan saya Allah itu jangan pas lagi sedih doang gitu. Ngomong Tuhan saya Allah itu juga pas lagi seneng gitu. Oh, ini saya dapat begini karena Allah, bagus ini karena Allah, baik karena Allah, semua karena Allah. Kalau mindset kita biasa begitu, nggak ada yang bisa nyakitin antum, Pak. Ya, antum jalanin aja hidup itu, ya. Naik turun biasa. Nabi pernah jadi kaya kan?
dari nggak punya terus jadi kaya, terus jadi nggak punya apa, terus kaya lah, sampai akhirnya nggak punya apa, biasa nggak? Biasa aja. Kalau kita punya lingkungan yang menghakimi kita atas nama dasar kekayaan dan kesuksesan, gak usah didengerin Pak, demi Allah gak usah dengerin. Itu namanya orang yang belum ngerasain mati aja udah itu. Kalau orang sudah merasakan mati, sudah masuk ke dalam yang lahat, yang sempit, itu sudah selesai. Jadi jangan biarkan mindset kita diputer-puterin sama orang. Oh, orang kalau pakai branded dia sukses. Oh, enggak sama sekali itu. Ya. Jadi dalam hadis ini al-ghadab yuthiru syaitan. Kemarahan apapun Pak dalam hati kita itu adalah hasil provokasi setan. Lima yatarattabu alaihi minad darar fid din wa dunya, karena dia akan membuat antum berantakan sama istri, membuat antum berantakan sama anak. Jadi marah itu tidak pernah jadi solusi. Kalau misalkan nyakiti, Rasulullah marah juga Pak, marah ya. Marah wajahnya Rasul sampai berubah iya gitu. Tapi Rasul kalau marah, kata Siti Aisyah, tidak pernah mukul. Tidak pernah menyakiti itu Rasul. Ucapannya juga tidak pernah menyakiti. Ini mungkin pesan terakhir saya, kita hati-hati kalau bercanda, udah gitu aja. Terkadang maksud kita bercanda, atau kita ada bercandaan itu bahkan dari ulama, kita terapkan di tempat yang lain dengan ulama yang lain, itu bisa jadi nggak diterima Pak. Itu saya udah pernah kejadian begitu. Sampai akhirnya ada orang tuh tersinggung dengan saya karena salah paham. Saya datang ke salah satu habaib yang sangat dituakan, sangat istimewa gitu kan, bawa istri. Terus Habib itu bilang, antum bawa syantoh. Syantoh itu artinya tentengan. Oke? Itu biasa Pak. Tentengan itu maksudnya apa? Sesuatu yang harus kita bawa kemana? Bawa tentengan maksudnya tahu nggak? Kalau tentengan ditaruh sembarangan hilang nggak? Berarti kan harus dibawa kemana? Itu adalah amanah. Cuman kan cara ungkapannya itu kan bercanda gitu kan. Nah itu saya bawa ke Jakarta dari Jawa Timur. Pada suatu hari itu kejadian, saya ngomong sama teman saya tuh, ada istrinya, ada anaknya. Wah, antum bawa tentengan. Itu tersinggung sampai sekarang. Syuf, dari situ saya belajar. Oh, manusia ini sama semuanya. Apa tuh? Orang bodoh saja kalau dibilang pintar senang nggak? Ya sudah. Orang bodoh itu dinisbatkan dia sebagai orang pintar senang nggak? Ya udah. Coba saya bilangnya begini. Wah, antum bawa mahkota berlian permata nih, enak nggak tuh? Jadi dari pengalaman ini saya belajar betul gitu. Rupanya tradisi itu ya harus bisa kita tempatkan dengan baik dan benar gitu. Dan untuk memberikan standar kepada tradisi, berkata-katalah yang baik, Anda pasti akan diterima dimanapun juga. Itu pengalaman pribadi saya, dan itu agak pahit gitu. Karena kenapa? Akhirnya kita jadi harus minta maaf kepada sesuatu yang sebenarnya mungkin buat kita tidak salah. Tapi setelah saya pikir-pikir, oh iya ya, rupanya lebih baik kita menggunakan kata-kata yang baik. Padahal itu tradisi dari orang besar itu ngomong begitu, syantoh tuh, kita dari bahasa Arab syantoh itu kita tentengan, akhirnya tentengan itu dianggapnya kresek kali ya. Oh, jadi memang benar nih kata Rasulullah SAW, kata Allah dalam Al-Quran, wala tanabazu bil alqab, jangan kamu menggunakan panggilan-panggilan yang jelek. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, saya yakin nggak ada yang mau ditanyakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan pasti kapan bubarnya. Nah, ya sekarang saya bubarkan aja nih pengajian ya. Semoga bapak-bapak sehat, ibu-ibu sehat, dimudahkan semua urusannya, hajatnya, dan semua yang sedang diuji oleh Allah SWT diangkat ujiannya, yang sakit disembuhkan oleh Allah SWT. Ala hadhihi wa ala kulli salih wa ala hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaudillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun, semoga hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.